Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dedo Education. Alhamdulillah hari ini berbagi informasi terkait dengan sekolah kedinasan di tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan atau mendaftarkan anaknya di sekolah kedinasan, atau adik-adik sekalian, putra-putri bangsa terbaik bangsa Indonesia. Di tahun 2025 ini ada 3.252 total formasi yang ada di sekolah kedinasan tahun 2025, yang terbagi dari 7 sekolah kedinasan ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berminat untuk mendaftar di sekolah kedinasan. Selanjutnya, apa sih itu sekolah kedinasan? Sekolah kedinasan yakni perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah dengan tujuan mencetak tenaga profesional yang akan bekerja di instansi pemerintah. Lulusan sekolah kedinasan biasanya memiliki ikatan dinas, yang berarti mereka akan langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan ditempatkan di instansi yang menaungi sekolah tersebut. Jadi poinnya bahwa calon taruna atau calon siswa di sekolah kedinasan, mereka memiliki ikatan dinas. Setelah lulus dari seleksi masuk sekolah ini, maka otomatis dia akan menjadi calon pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan instansi yang dinaungi oleh sekolah tersebut, sesuai dengan jurusan yang akan dipilih oleh calon siswa atau calon taruna di sekolah maupun di jurusan yang ditentukan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau STMKG. Ini ada 350 formasi di seluruh Indonesia, di mana Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan analisis terkait cuaca, iklim, dan fenomena geofisika. Mereka dipersiapkan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta juga dapat berkontribusi di berbagai sektor yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu yang berniat menyekolahkan anaknya, ikatan dinas atau putra-putri terbaik bangsa ini, adik-adik sekalian yang memiliki minat untuk menjadi ASN di bidang meteorologi, klimatologi ataupun geofisika, bisa mendaftar di formasi ini yang alhamdulillah tahun 2025 STMKG membuka 350 formasi gitu ya. Kemudian selanjutnya di tahun 2025 juga pemerintah membuka 400 formasi untuk sekolah tinggi ilmu statistik atau di Politeknik Statistika (STIS), di mana lulusan STIS ini akan banyak bekerja di BPS atau Biro Pusat Statistik sebagai analis data statistik, mengawas survei, pengelola data statistik yang ada di berbagai tingkatan. Nah, jika Bapak Ibu yang punya anak-anak dan kemudian adik-adik sekalian yang berminat ataupun hobi dalam mengolah data dalam urusan statistik, dan juga berminat untuk menjadi ASN, bisa mendaftar di STIS. Tahun ini membuka 400 formasi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga di Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau PSSN. Ini menyediakan 50 formasi di tahun 2025, di mana para lulusan dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara ini disiapkan untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN yang ditempatkan di Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN atau instansi pemerintah lainnya dengan tugas utama yaitu menjaga keamanan informasi, pertahanan, intelijen, dan teknologi. Nah, ini bagi yang berminat bisa tahun ini ada 50 formasi. Kemudian yang selanjutnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Kemendagri ada 1061 formasi, di mana para lulusan dari IPDN ini
memiliki tugas utama yaitu menjadi aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, mengisi berbagai posisi strategi di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, yang mereka berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, menjalankan roda pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Biasanya lulusan dari PDN ini mengisi dari pusat daerah itu bisa dari camat, kemudian sekda, sekcam, ya ke atas lah. Dari segala lini terkait dengan urusan pelayanan publik yang ada di seluruh Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Nah ini juga alhamdulillah banyak sekali, ada 1061 formasi. Kemudian selanjutnya di Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau SETIN, ini ada 100 formasi di mana lulusan dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu memiliki berbagai tugas dan peran penting dalam bidang intelijen negara yang meliputi pengumpulan dan analisis informasi serta menjaga keamanan nasional. Nah, ini yang biasanya memiliki bakat di urusan intelijen, biasanya ini berkaitan dengan intelijen itu sendiri, juga akan ditempatkan bisa di TNI Polri sebagai intelijen. Ini ada 100 formasi di tahun 2025. Selanjutnya ada di Politeknik Keuangan Negara atau PKN di Setan, itu ada 500 formasi di mana lulusan Setan ini memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan, di mana mereka memiliki tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan, perpajakan, keapabeanan, kekayaan negara, perbendaharaan, serta berbagai bidang lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Biasanya lulusan ini akan mengisi di Kementerian Keuangan, DJKN, kemudian DJPB dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Ini di bawah naungannya Ibu Sri Mulyani ya. Di tahun 2005 ada 500 formasi, cukup banyak sekali ini di PKN STAN. Kemudian di nomor 7 ini ada si pencatar, sistem penerimaan calon taruna baru untuk Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Di tahun 2025 ini ada 790 formasi, di mana lulusan dari si pencatar Kemenhub ini memiliki tugas dan peran penting di sektor transportasi, di mana lulusan ini disiapkan untuk menjadi tenaga ahli dan profesional di berbagai bidang termasuk transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Maka semua yang berkaitan dengan perhubungan ini ada di sini. Ada 791 formasi, ini juga cukup banyak. Lalu bagaimana proses pendaftarannya? Nah, proses pendaftarannya ini melalui portal SSCASN BKN mulai tanggal 29 Juni tahun 2025. Masih ada waktu kurang lebih 5 hari ke depan untuk mempersiapkan diri anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk mendaftarkan anaknya atau mendaftarkan dirinya sendiri di Sekolah Kedinasan tahun 2025. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jika ada manfaatnya, mohon dibantu like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah semua yang mendaftar di sekolah kedinasan bisa tercapai dan lulus gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nantikan informasi-informasi selanjutnya terkait dengan 7 sekolah kedinasan yang dibuka di tahun 2025 akan kami update terus informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.